Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Mawea. Sore hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk tanya jawab langsung. Nanti akan ada salah satu tamu dari rangkaian kegiatan mendunia lewat beasiswa yang kita live-kan sore hari ini di Instagramnya @mawea.id dan juga @yoikilumajang. Dan kebetulan pada sore hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang mana beliau adalah putri daerah asli Lumajang. Beliau asli Lumajang yang sekarang sedang mengenyam pendidikan S3-nya di Taiwan. Seperti apa profil dari tamu kita yang satu ini, mungkin kita bisa lihat profil yang sudah kita siapkan. Sayyidina Aulia, Dr. of Philosophy Student di National Central University Taiwan ini sedang menempuh pendidikannya di jurusan Computer Science. Aulia lahir di Lumajang 27 Juli 1994. Ia pernah menempuh studi S1 Informatika dan S2 Magister Ilmu Komputer di Universitas Brawijaya Malang. Aulia akan menjadi salah satu narasumber di rangkaian Mendunia Lewat Beasiswa 2021 yang dipersembahkan oleh Mawea. Seperti apa kisah menakjubkan Aulia terkait beasiswa yang ia dapatkan? Simak kisah Aulia dan cerita keren tentang perjalanan hidupnya di Mendunia Lewat Beasiswa 2021. Baik, itu dia dari profil yang sudah kita buat tentang bintang tamu kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja sebelum ini mungkin saya bacakan sedikit ya. Sore hari ini kita kedatangan ada Mbak Aulia. Mbak Aulia ini adalah alumnus dari SMA 2 Lumajang. Beliau telah mengenyam pendidikan S1 di jurusan Teknik Informatika dan juga S2 dan sekarang sedang mengenyam pendidikan S3 di program studi Computer Science di National Central University. Nanti mungkin bisa disampaikan sendiri sama beliau. Beliau sekarang sedang ada di Taiwan. Mungkin kita sapa dulu. Selamat sore Mbak Aulia. Selamat sore teman-teman Mawea. Mbak Aulia, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita sudah konfirmasi jauh-jauh hari, sempat ada kendala juga kebetulan dan sampai akhirnya bisa kita kontak lah mbaknya. Jadi kebetulan mbaknya bisa, jadi kita sharing. Mungkin langsung saja Mbak bisa cerita dulu nggak Mbak Aulia ini dulu sekolahnya atau mungkin di Lumajang tuh sekolah di mana aja? Masa kecilnya tuh gimana sih? Oke, baik. Jadi saya kan lahir dan besar di Lumajang, interaksi sama komputer gitu. Coba kamu masuk ke informatika gitu. Nah, jadi ketertarikannya itu memang proses ya. Jadi ketika terjun itu baru kemudian mempelajari banyak hal, baru kemudian benar-benar tertarik dengan informatika gitu. Wah, gitu ya berarti ya. Soalnya kenapa ditanyakan nih, biasanya teman-teman tuh punya cerita sendiri untuk memilih jurusan kan, apalagi di awal untuk masuk perkuliahan di S1-nya kayak gitu. Makanya Mbak Aulia kan sekarang S3 di Computer Science, kita pengen tahu aja awal mulanya kenapa. Biasanya emang beberapa orang punya basic di berinteraksi dengan komputer sama sih, biasanya alasan kayak gitu. Terus sebelum aku tanya-tanya tentang beasiswa, ini Mbak Aulia di Taiwan udah berapa lama sih? Saya berangkat ke Taiwan itu September 2017, berarti sekarang sudah 3,5 tahun di Taiwan. 3,5 tahun ya. Itu baru berarti berangkat tuh dalam rangka S3 itu ya berarti ya? Atau mungkin ada prepare sebelum S3? Enggak, jadi memang studi S3 baru berangkat ke Taiwan. Oke. Kita boleh tanya tentang ini nggak Mbak? Kan tadi ketertarikan akan komputer membuat seringnya interaksi sama komputer, akhirnya masuk ke teknik informatika. Dulu ada pandangan nggak sih Mbak? Udah aku masuk informatika,
tapi punya pemikiran tapi nanti di Lumajang gimana ya penerapannya gitu-gitu. Punya pemikiran kayak gitu nggak? Jadi gini, ada satu hal selama belajar yang memang kemudian jadi pandangan gitu. Nantinya bisa nggak sih ilmu yang saya pelajari saat ini itu di Lumajang. Jadi awal mulanya kan saya belajar informatika itu kan umum banget kan, banyak banget aspeknya di informatika. Baru kemudian ketika skripsi, saya kan mengambil objek penelitian di Lumajang. Jadi waktu itu saya mengerjakan sistem informasi pemetaan guru di Dinas Pendidikan Lumajang. Nah baru kemudian di situ saya menyadari bahwasanya ketika kita mengembangkan suatu sistem itu bukan hanya kita harus melihat aspek teknisnya saja, tapi juga aspek manusianya. Jadi di situ kemudian saya berpikir gimana caranya sistem informasi ini bukan hanya mudah digunakan, tapi juga bisa digunakan jangka waktu yang lama. Itu kenapa kemudian saya ngambil topik user experience design, jadi pengalaman penggunanya. Gitu. Jadi ada alasan itu ya, pernah bikin penelitian juga di sini, jadi jadi alasan kayaknya memang ilmu ini bisa diterapkan lebih luas lagi gitu ya. Mungkin kita masuk ini deh, bener ya Mbak? Aku mau konfirmasi aja, ini kemarin baca di CV sekarang sedang dapat beasiswa riset gitu ya? Jadi kalau jadi meluruskan, beasiswa riset itu beasiswa yang saya terima selama S2. Jadi kemarin ketika S2 dapat beasiswa riset dari Universitas Brawijaya. Nah, sedangkan kalau S3 ini saya dapat beasiswa dari kampus NCU. Dari NCU. Oke. Boleh di-share nggak Mbak? Mungkin boleh di-share beasiswa yang riset dulu, boleh. Nanti bisa dilanjutkan bagaimana prosesnya Mbak Aulia ini bisa dapat beasiswa riset, dari riset habis itu ke NCU itu kayak gimana? Jadi ketika masuk ke S2 itu kan ada beberapa persyaratan yang harus diberikan kepada kampus ketika mendaftar. Nah dari sana kemudian ternyata saya memenuhi kualifikasi untuk bisa masuk sebagai penerima, jadi dari beasiswa riset. Nah tanggung jawabnya sendiri dari beasiswa riset itu saya harus membantu pengerjaan proyek dosen dan membuat publikasi di jurnal internasional. Jadi ketika selama mengerjakan studi S2 kemarin akhirnya saya menerbitkan sebuah publikasi yang akhirnya membawa saya conference di Malaysia di akhir studi. Lalu kemudian kalau beasiswa dari NCU sendiri, jadi di Taiwan itu ada 2 jenis beasiswa, ada beasiswa dari kampus dan ada beasiswa dari pemerintah. Jadi kalau beasiswa dari kampus, tiap tahunnya kampus di Taiwan itu punya agenda rutin buat roadshow ke beberapa kampus di Indonesia. Jadi mereka punya agenda rutin buat merekrut mahasiswa. Nah kebetulan saat itu saya sedang menempuh semester 3 di studi S2, baru selesai sidang proposal tesis, jadi kondisinya saya belum selesai. Tapi kemudian ketika ada informasi buat wawancara beasiswa, saya kemudian ikut dan kebetulan topik penelitian saya sama dengan topik profesor saya. Jadi akhirnya saya dapat rekomendasi buat langsung lanjut S3. Gitu. Wah banyak ya. Biasanya kalau misalkan yang pernah saya dan teman-teman sharing itu teman-teman ini biasanya dapat informasinya tuh biasanya dari mana Mbak? Selain dapat rekomendasi dari dosen dari ini gitu. Sebenarnya kalau informasi beasiswa ini sekarang sangat mudah didapatkan di mana saja ya. Kalau dari Taiwan sendiri ada websitenya namanya Study in Taiwan, mungkin nanti bisa saya berikan gitu. Lalu juga bisa ngontak akun Instagramnya PPI Taiwan atau melalui Facebook atau Instagram yang bisa langsung DM ke sana, bisa langsung tanya-tanya. Atau mungkin bisa langsung search nama kampusnya apa, di situ informasinya lumayan lengkap gitu. Oke. Kalau dari cerita tadi kan dari perjalanannya Mbak Aulia kan dari tesis abis itu dapat rekomendasi kayak gitu. Kalau ini sesulit apa sih dapat beasiswa ini buat orang-orang lain yang mungkin nggak bisa dapat rekomendasi atau nggak dapat kisah sama kayak Mbak Aulia? Gini,
Kalau setelah rekomendasi itu saya masih harus memasukkan berkas pendaftaran. Nah, kalau bagi yang tidak mendapatkan rekomendasi itu bisa memperkuat bagian proposal studinya. Jadi di bagian penelitian dan di situ nantinya bisa sekarang bisa langsung mengontak profesor melalui email. Jadi mungkin bisa ngobrol dulu dengan profesornya, mencari kecocokan, misalnya memang dari situ kemudian profesor masuk. Jadi bisa kontak profesornya sendiri. Dulu ada alasan nggak Mbak kenapa pilih negara ini, atau memang karena dapat rekomendasi aja terus udah cari-cari kecocokan dengan kampus dan negaranya kayak gitu, atau mungkin dari awal udah emang naruh target untuk kampusnya? Jadi sebenarnya ada beberapa opsi negara yang memang saya milih Taiwan. Yang pertama itu dari segi lokasi. Di lokasi Taiwan itu kan lumayan dekat dengan Indonesia. 1 hari perjalanan selesai nyampe. Tapi yang paling penting adalah kondisi Taiwan sendiri. Jadi Taiwan itu dia perkembangan teknologinya lumayan cukup maju dibandingkan negara lain. Jadi cocok banget buat yang studi informatika atau computer science. Dan juga kultur riset di Taiwan ini emang sangat erat antara pemerintah, industri, dan perusahaan. Jadi di sini tiap profesor itu wajar jika mereka mengerjakan proyek yang itu kerjasama antara industri dengan perusahaan atau dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kita bisa langsung aplikasi ilmu yang kita dapatkan. Ya gitu. Dulu perasaannya Mbak Aulia pas bisa berkuliah di luar negeri dan di Taiwan tuh kayak gimana? Seneng sih pasti ya, tapi pasti awal-awal tuh ada culture shock. Jadi ya pasti culture shock. Boleh diceritain nggak mungkin apa bentuknya kayak gimana gitu culture shocknya? Ya, jadi ketika keluar negeri itu kan yang awalnya kita tiap hari pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa kan, tiba-tiba harus pakai bahasa Inggris. Nah waktu itu jadi di pesawat pun ketika di perjalanan itu kan langsung pakai bahasa Inggris kan. Waktu itu saking shocknya mau mesen kopi aja sampai bingung gitu bahasa Inggris kopinya apa. Akhirnya cuma bisa pesan air kan. Terus waktu itu pertama kali meeting sama profesor kan tiba-tiba harus menyampaikan panjang lebar mengenai riset dengan menggunakan bahasa Inggris. Tiba-tiba di tengah meeting udah lupa bahasa Inggrisnya apa, diem lama gitu kan. Hanya sekedar buat mencari kata-kata gitu. Atau tentang budayanya orang-orang sini itu kan tepat waktu gitu. Jadi waktu awal-awal registrasi itu jadi kami janjian jam 6, waktu itu jam 6 pagi, kami harus datang ke kantor kan. Sementara saya kan masih jalan kaki dan masih harus mencari rute karena baru banget nyampe, ternyata orang sana lewat 1 menit aja udah ditinggal gitu, karena saya tepat waktunya. Iya, ngomongin soal bahasa, di sana sehari-hari bahasa Inggris atau mungkin bahasa sana apa sih bahasa nasionalnya? Bahasa Mandarin. Mandarin, atau Mbak Aulia juga udah bisa atau sekarang masih pakai bahasa Inggris? Sedikit-sedikit. Jadi kalau dengan profesor kita pakai bahasa Inggris, tapi dalam beberapa perkuliahan itu memang ada yang disampaikan dengan bahasa Mandarin. Dan bagi mahasiswa internasional di tahun pertama itu juga harus mengambil kelas Mandarin dulu. Gitu. Tapi ada kelasnya juga ya. Tapi untuk keseharian, misal kita pergi ke pasar, kita ke toko, atau misalnya ketemu orang gitu, ya pakai bahasa Mandarin. Jadi buat nawar-nawar harga lumayan lah. Iya. Tadi kan cerita tentang perasaannya udah pas keterima di kampus di luar negeri kayak gitu kan, ada beberapa culture shock dan lain-lain. Di keluarga ada shock juga nggak? Mengetahui mungkin putrinya ini perempuan nih dari Lumajang tiba-tiba harus pergi ke luar negeri sendirian berkuliah gitu. Ada sih, pasti ada kaget kan, karena rencana awal setelah studi S2 mungkin mau kerja dulu atau mau menikah dulu, tapi di semester 3 kemudian tiba-tiba pamit gitu, mau wawancara buat S3 gitu. Ya akhirnya awalnya ya harus meyakinkan orang tua dulu kalau memang tujuan studinya ini baik gitu. Jadi akhirnya kemudian alhamdulillah orang tua merestui buat melepas anaknya studi lagi gitu.
Oke. Berarti jarang ini ya pulang ke Indonesia. Hmm, Ada agenda per berapa lama gitu? Atau sampai sekarang karena pandemi kali ya? Biasanya sih tiap semester pulang, cuman karena di lab saya dibatasi hanya boleh ambil cuti, jadi di sini sistemnya cuti, itu hanya boleh cuti 12 hari kerja selama 1 tahun. Jadi pulang ke Indonesia pun biasanya hanya sekitar 10 hari, seminggu gitu. Terakhir kali pulang sebelum pandemi, di awal pandemi, tahun lalu. Tahun 2020 ya awal ya? Iya, Sebelum awal. pandemi. Boleh kasih ini nggak sih Mbak? Apa sih yang buat Mbak Aulia tuh tetap semangat menempuh menggali ilmu gitu sampai tingkat S3 gitu kan? Apalagi dari Lumajang kan tergolong daerah gitu kan. Jadi boleh di-share nggak sih apa sih yang membuat Mbak Aulia tuh semangatku atau apa gitu? Masih semakin buat saya kasih ke orang lain gitu. Motivasinya sih itu. Lalu kemudian dari orang tua juga memang support buat saya menempuh studi setinggi-tingginya. Saya lebih pastinya plannya balik dulu ke Lumajang sih, karena kangen sama Lumajang tuh, memang Lumajang tuh ngangenin banget. Jadi itu pengen balik ke Lumajang dulu sebelum mungkin mau cari kerja, entah di sini, entah di Taiwan, entah di Indonesia. Mungkin cari kerja. Oke. Jadi balik lagi tentang beasiswa dan lain-lainnya. Kita pengen ngasih apa ya? Tadi sharing-sharing tentang semangat gitu kan, perjalanan Mbak Aulia dapat beasiswa, tentang perizinan untuk dengan orang tua gitu, bla bla bla. Kita pengen nanti yang nonton ini bisa terinfluence gitu. Mungkin ada mungkin kata-kata yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang di Lumajang untuk juga ikut tetap semangat belajar, lebih juga bisa mengejar pendidikan di beasiswa kayak gitu. Karena kita yakin di Mawea dan teman-teman Lumajang yang sekarang ini, kita yakin sebenarnya banyak anak-anak Lumajang tuh yang mumpuni gitu kan. Cuman karena keterbatasan mereka tuh biasanya keterbatasan informasi, sekalipun informasi sekarang sudah bisa diakses di mana-mana, namun mulainya aja yang nggak tahu gitu kan. Kita mulainya dari mana kayak gitu. Mereka dari segi kemampuan mungkin sudah kita jagoin gitu. Apa nih yang bisa Mbak Aulia sampaikan untuk teman-teman yang ada di Lumajang khususnya? Yang pertama sih upayakan, misalnya punya mimpi, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Segala mimpi bisa diupayakan, dan dengan banyak informasi, jangan segan buat bertanya, jangan takut mulai aja gitu. Kita bisa nggak sih tanya-tanya ke kayak Mbak Aulia yang sedang ini, misalkan nih ada teman-teman yang pengen tahu dan mereka sudah ini cuman mulai dari mana, tanya misalkan tadi kan direkomendasikan bisa aja ke PPI, akun Instagram PPI yang ada di negaranya, atau mungkin ke kampusnya. Kalau ke teman-teman yang di Lumajang juga gitu, bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa. Yang dan kita tanya gitu misalkan. Oh iya, jadi sebenarnya di Taiwan pun saya awalnya kaget karena saya ketemu banyak banget teman-teman dari Lumajang di sini. Di sini tuh alhamdulillah banyak banget teman-teman dari Lumajang. Iya, jadi di sini kami ketemunya nggak sengaja, ternyata ada yang kakak kelas, adik kelas yang kami tanpa sengaja ketemu di satu forum dari Lumajang gitu. Kami juga ini sering sharing-sharing gitu, dan ya sama-sama kangen juga sama Lumajang. Biasanya bisa sih kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh. Oke, mungkin ini sebenarnya masih ini aja, kita ngasih gambaran, nanti mungkin bisa daripada tanya sendiri-sendiri, nanti bisa dari Mawea atau dari Yoiki Lumajang bisa menjembatani gitu kali ya, karena kita kan sudah kayak ngontak Mbak Aulia gitu kan, nanti bisa jadi sarana komunikasi antara ini. Rangkaian ini bakal ada sampai 4 minggu ke depan insya Allah, kan sudah ada di proposal kemarin yang aku kirim. Jadi kita pengennya sih beasiswa ini juga bisa sharing, dan sekalipun cuman menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, itu adalah hal baik juga kan yang bisa diberikan untuk kita semua. Ya itu aja sih mungkin Mbak. Mungkin apalagi ya, saya juga sampai speechless sih. Terima kasih waktunya, terkesan banget sudah bersedia untuk meluangkan waktunya.
sharing-sharing tentang beasiswa. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan dari list pertanyaan. Mungkin ini sih untuk dari sekarang mungkin bisa dipersiapkan misalnya beberapa kompetensi untuk kompetensi bahasa Inggrisnya bisa ditambah, lalu juga skill-skill yang mungkin mendukung buat lanjut studi, misalnya skill organisasinya atau skill atau pengalaman buat menulis publikasi juga banyak. Mungkin bisa juga mencari kontak-kontak alumni atau kakak kelasnya yang mungkin nantinya mencari relasi nantinya buat informasi misalnya ingin lanjut studi. Jadi bisa disiapkan mulai sekarang. Oke. Mungkin itu aja teman-teman yang lagi nonton. Sebenarnya beberapa pertanyaan yang kita terima dari kemarin juga sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi sih Mbak, kayak gitu. Terima kasih Mbak Aulia waktunya, selamat sore. Ini abis ini kegiatannya apa lagi nih? Berarti ketemu sama profesor lagi? Ini sengajain ada kerjaan gitu buat persiapan besok. Siap. Berarti kalau sebelum menutup, ini berarti agendanya Mbak Aulia di Taiwan kurang lebih berapa lama lagi nih? Sampai boleh kepo ya? Iya, jadi sebenarnya kalau waktu studi buat S3 itu 4 tahun dan ini sudah tahun keempat, ya mohon doanya semoga lancar dan bisa selesai tepat waktu. Ini sudah tahun terakhir. Siap. Insyaallah. Iya. Baik, nanti kita doain bareng-bareng. Teman-teman yang di Lumajang, doain semoga biar cepat lulus dan nanti biar bisa ketemu langsung ya. Meet up langsung nggak via online kayak gini. Iya. Baik, mungkin itu saja sih Mbak Aulia. Terima kasih atas waktunya. Banyak banget yang pengen ditanyain, sebenarnya cuman waktu yang membatasi kita. Jadi semoga bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Nggak harus live juga karena kita waktunya Mbak Aulia dan teman-teman yang sedang berpendidikan juga terbatas kan dengan kegiatan yang lain. Terima kasih kami ucapkan atas waktunya sore hari ini. Mungkin saya tutup teman-teman. Itu dia obrolan saya dengan Mbak Aulia yang sedang menempuh pendidikannya di NCU Taiwan di program studi Computer Science. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.